Pemirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Sebagai pembuka, kami hadirkan WNI disandra di Filipina. Lalu di segmen kedua, saksikan Lanyala kabur. Kemudian di segmen 3, calon kuat penantang Ahok. Dan sebagai penutup, simak suap reklamasi Jakarta. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Kelompok Abu Sayyaf menyandra 10 warga Indonesia. Meski siap menggelar operasi pembebasan, upaya TNI Polri masih terganjal izin dari pemerintah Filipina. Dua kapal Indonesia, yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12, dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Kedua kapal itu membawa 7.000 ton batu bara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan. Kapal itu diperkirakan memulai pelayaran pada 15 Maret dan baru diketahui dibajak pada 26 Maret 2016. Pemilik kapal mengetahui kapalnya dibajak setelah menerima telepon dari kelompok Abu Sayyaf. Mereka meminta tebusan 50 juta peso atau lebih kurang 15 miliar rupiah. Keberadaan Abu Sayyaf tidak bisa lepas dari sejarah Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF. Organisasi itu merupakan gerakan yang menuntut kemerdekaan dari pemerintah Filipina guna mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Perpecahan di MNLF kemudian melahirkan beberapa kelompok baru, termasuk kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al-Harakat Al-Islamiyah, merupakan kelompok yang terdiri dari milisi Islam berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina seperti Jolo, Basilan, dan Mindanao. Kelompok ini dikenal karena sering melakukan penculikan. Tahun 2000, kelompok Abu Sayyaf menculik 21 sandera, 10 diantaranya wisatawan dari Eropa dan Timur Tengah. Sementara 11 adalah pekerja resort Malaysia. Semua sandera kemudian diselamatkan oleh pasukan keamanan Filipina di Jolo, Sulu. Beberapa kasus penculikan juga terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dan yang terbaru pada Maret 2016, di mana kelompok Abu Sayyaf menyandera 10 warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia berjanji akan berupaya sekuat tenaga menyelamatkan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk mengambil langkah penyelamatan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Presiden juga telah memberikan arahan kepada Kapolri yang hadir untuk segera mengambil peran termasuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Karena diduga bahwa pelaku ini di wilayah Sulawesi Utara berbatasan dengan negara tertentu dilakukan oleh kelompok yang selama ini memang melakukan perampokan. Penyanderaan terhadap 10 orang yang disandera, tentunya polisi sekarang ini sedang melakukan koordinasi termasuk dengan Kapolda setempat, tentunya dibantu oleh TNI, dan mudah-mudahan penyanderaan dan sekaligus permintaan tembusan itu segera akan terungkap. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk memastikan 10 WNI yang disandera terjamin keselamatannya. Saat ini kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan ada di tangan otoritas Filipina. Namun kapal Anan 12 dan 10 awak kapal masih disandera. Perlu saya tekankan bahwa prioritas saat ini adalah keselamatan 10 WNI kita yang masih di tangan penyandera. Keluarga korban penyanderaan WNI berharap pemerintah ikut turun tangan menangani masalah ini.
Alfian Elvis Repi termasuk salah satu awak kapal yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Saat ditemui di Jalan Swasembada 17 Tanjung Priok, Jakarta Utara, istri Alfian, Yola, menuturkan pada hari Minggu lalu masih sempat mendapat telepon dari suaminya memberitahukan bahwa dirinya telah disandera oleh sekelompok orang. Meski demikian, dalam pembicaraan yang singkat itu, Alfian berkata ia dalam kondisi baik. Yola berharap negosiasi dipercepat dan mengabulkan permintaan para pembajak. Tolonglah untuk dipercepat gitu ya kan. Bukan karena keluarga juga, saya juga sebagai istri biasanya lagi telepon-teleponan, ini udah nggak ada kabar, tahu-taunya kabarnya udah seperti ini ya kan. Harapan serupa diungkapkan keluarga Bayu Oktavianto. Pemuda kelahiran 16 Oktober 1993, warga Dukuh Miliran, Desa Mendak, Klaten, Jawa Tengah ini juga masuk daftar 10 sandera kelompok Abu Sayyaf. Sutomo, ayah kandung Bayu, membenarkan anaknya jadi salah satu sandera di Filipina. Sutomo baru mengetahui kabar itu dari perusahaan anaknya pada Selasa pagi. Sutomo menambahkan, berdasarkan informasi dari perusahaan, sesuai keterangan dari penyandera, kondisi anaknya dan 9 WNI lainnya baik dan sehat. Mereka diamankan di sebuah pulau. Hari Rabu malam tanggal 23 kemarin jam 20.32. Dia bilang ini mungkin udah jaringan terakhir lah buat komunikasi. Informasi ini kami dapat dari sepupu satu perusahaan sama dia juga. Apa yang dibilang dia, Bang? Dia bilang coba bilang sama kakak abang dia. Bila mana ini adiknya udah dikena sandra kapalnya. Selain berkoordinasi lewat jalur Kementerian Luar Negeri, upaya pembebasan juga dipersiapkan TNI Polri. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Adi Supandi memastikan TNI AL telah menyiapkan kapal serta prajurit khusus dari Detasemen Jalamangkara atau Denjaka. Kasal kini tinggal menunggu perintah pembebasan dari Panglima TNI. Tidak hanya TNI AL, Polri pun telah menyiapkan tim khusus anti-teror dari Satuan Brimob Resimen Pelopor. Sama seperti TNI, Polri tetap menunggu hasil komunikasi pemerintah untuk pelaksanaan operasi pembebasan. Ini kan rencana lah, sama seperti dulu waktu pembebasan Somalia, tapi kan ini di daerah negara lain ya. Jadi kan harus ada koordinasi segala macam. Sedang melakukan negosiasi dengan Filipina sendiri. Nanti apa yang harus kita lakukan, apakah perlu ada kerjasama internasional di bidang tindakan kepolisian, masih kita bicarakan karena itu sudah ranahnya Menteri Luar Negeri. Sebelumnya, militer Indonesia pernah terlibat langsung dalam proses penyelamatan sandera di luar negeri. Yang pertama, Operasi Woila tahun 1981 di Thailand. Penyanderaan dilakukan oleh pihak ZenCS yang menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo, Bandung, Jawa Barat dibebaskan. Dalam operasi ini, pemerintah Thailand memberikan izin kepada militer Indonesia untuk menyelesaikan sendiri kasus pembajakan itu. Kemudian pada 16 Maret 2011, kapal MV Sinar Kudus berbendera Indonesia dibajak. Sebanyak 20 awak kapal disandera perampok Somalia. Mereka menuntut kepada pemilik kapal agar menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan sandera. Aksi militer juga dilakukan dalam penyelamatan sandera kali ini. Meski pernah sukses melakukan operasi pembebasan sandera, menurut Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu, pemerintah Indonesia tetap mengedepankan negosiasi ketimbang pengerahan pasukan. Operasi pembebasan 10 WNI tidak bisa langsung dilakukan karena Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina. TNI Polri hanya dalam posisi siap membantu jika Filipina membutuhkan. Sementara soal tebusan yang diminta para penyandera, pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak akan mengabulkan. Untuk yang disandera
Itu Menteri Luar Negeri sudah, yang urusan luar negeri Menteri Luar Negeri. Kita menunggu saja, berkoordinasi ya. Kita dengan Menhan sana sudah berkoordinasi. Nanti sebentar lagi saya panggil lagi itu menghadap itu atas pertahanan. Apa yang sudah dilakukan di sana-sana kita monitor lah. Kemudian kapal-kapal patroli juga sudah Angkatan Laut sudah siap-siap di dekat-dekat Ambalat sana begitu. Kalau ada apa-apa. Hingga Kamis kemarin, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina. Komunikasi intensif dilakukan Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Jose Rene Almendras. Komunikasi terakhir saya lakukan pada hari ini pada pukul 8.13 dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Secara paralel, kolega saya tentunya juga melakukan komunikasi dengan para counterpartnya. Penjajakan opsi terbaik masih terus dilakukan. Militer Filipina melalui juru bicaranya, Kolonel Restituto Padilla, menyatakan tidak memerlukan bantuan yang ditawarkan militer dan polisi Indonesia. Sebab menurutnya, militer Filipina memiliki kemampuan untuk tugas penyelamatan sandera. Menanggapi hal itu, Kepala BIN Sutioso usai bertemu Presiden mengungkapkan dalam upaya pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf, pemerintah Indonesia tetap menghormati Filipina. Menurut Sutioso, Indonesia punya beberapa opsi untuk menyelamatkan 10 warganya. Kita sudah tahu lokasinya, ya. Tentu beberapa opsi harus kita siapkan. Tetapi sekali lagi, keselamatan sandera adalah prioritas utama. Anggota Komisi 1 DPR, Zainuddin Amali, mendesak pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia. Dalam penyelamatan, keselamatan mereka tetap menjadi hal utama selain menjaga kedaulatan negara. Saya kira keselamatan para sandera tetap kita ikat. Itu yang menjadi utama buat kita. Tetapi kedaulatan kita sebagai bangsa juga tidak boleh menjadi pertaruhan karena penyanderaan ini. Jadi kita tetap tegas, tetapi tetap mengutamakan keselamatan dari para sandera itu. Langkah konkret pemerintah sangat ditunggu masyarakat, mengingat sudah jadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya. Di luar komunikasi dengan Filipina, pemerintah berpacu dengan waktu. Sebab Abu Sayyaf juga memberi batas waktu yang berpengaruh bagi keselamatan 10 WNI yang disandera.